Allah merintahkan sholawat sama salam, dua, sholawat sama salam. Maka sahabat mendatangi Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, kalau salam kita udah tahu, ngerti salam. Kalau sholawat gimana ya Rasulullah? Salam kan assalamualaikum, assalamualaikum udah ngerti. Kepada Rasul kan assalamualaikum ya Rasulullah udah tahu. Nah kalau sholawat gimana? Jawabannya Nabi menarik. Karena Nabi nggak pernah ngajari sholawat. Nabi nggak pernah ngajari sholawat. Jadi kalau ada orang bilang ini sholawatnya Nabi, sebetulnya nggak pas. Sebetulnya nggak pas. Karena yang ada Nabi nyuruh kita untuk minta Allah sholawat. Minta Allah sholawat. Qulu, ucapkan Allahumma ya Allah sholli, tolong engkau sholawat sama Nabi. Ya Allah tolong engkau sholawat sama Nabi. Berarti Nabi bersolawat atau Nabi ngajari kita nyuruh Allah sholawat? Nabi ngajari kita nyuruh Allah sholawat. Pertanyaannya, yang nyuruh sholawat siapa? Allah. Yang disuruh siapa? Yang beriman, betul? Kita disuruh. Lah kita disuruh, kenapa kita kok nyuruh Allah? Yang beriman, sholawat sama Nabi loh ya. Saya udah sholawat sama Nabi dan terus sholawat sama Nabi. Malaikat saya sholawat sama Nabi. Kamu sholawat sama Nabi. Ya Allah, tolong kamu yang sholawat aja ya Allah. Ya Allah tolong kamu yang sholawat ya Allah. Ya Allah tolong kamu yang sholawat. Lah kapan kamu sholawatnya? Yang ada tuh kita cuma minta Allahumma sholli, Allahumma sholli. Ya Allah tolong kamu sholawat sama Nabi. Ya Allah tolong kamu sholawat sama Nabi. Kita nggak pernah bisa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW seperti yang dimau Allah. Makanya Rasul kembalikan, kalian minta saja Allah yang sholawat, biar Allah yang sholawat. Karena itu ulama mengatakan tidak ada sholawat yang ditolak. Bagaimana bisa ditolak? Yang sholawat Allah, masa Allah menolak Allah? Paham enggak? Gak paham gak apa-apa. Belum waktunya paham sekarang. Makanya sholawat itu amalan yang tidak tertolak. Karena al-amil huwallah, yang beramal adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita cuman mengajukan proposal minta tolong. Ya Allah tolong kamu sholawat. Allah jawab, saya sholawat terus. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Aku sholawat terus. Ya Allah tolong kamu sholawat. Aku sholawat terus. Udah dijawab sama Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sholawat kita pasti sampai karena Allah yang bersolawat. Jelas? Dah. Nah kalau solawat itu, solawat kita ternyata Allah yang bersolawat, ada enggak pahalanya? Ngukurnya ada enggak? Makanya untuk pahala solawat itu, ya pendapat yang paling muktamad, hadis yang paling sahih. Untuk solawat pahalanya Allah yang ngatur. Siapa solawat kepadamu 1 kali, aku solawat kepadanya 10 kali. Aku bersolawat kepadanya 10 kali. Nah siapa yang bisa membalas Allah? Enggak ada. Yang bisa hanya Allah sendiri. Dan Allah enggak balas dengan surga, enggak. Yang diutamakan sama Allah, aku salawat sama dia, artinya lebih dari jannah, lebih dari surga. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Garis bawahnya terakhir di sini. Berarti ketika kita sholawat, kita disolawati Allah, betul? Nah kalau Allah yang nyolawati, Allah katanya ngasih berkah, ngasih rahmat, ngasih ampunan, betul? Tapi berkah ampunan ini enggak kita minta. Bukan kita minta berkah, kita minta ampunan, enggak. Tapi Allah yang langsung ngasih. Kamu sholawat sama nabiku, aku kasih. Jadi kita nggak minta berkah, nggak minta apa-apa, kita minta Allah bersolawat, Allah ngasih kita berkah, ampunan, ngasih rahmat, betul? Berarti ketika kita sholawat, yang muncul adalah nama Allah dan Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad, betul? Allah Muhammad, Allah Muhammad. Nanti yang muncul kan seperti itu. Allahumma Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Jadi yang muncul cuma Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang lidahnya ini digunakan untuk menyebut Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad, yang keluar seperti itu, disitulah nur Nabi Muhammad SAW akan masuk ke dalam dirinya. Nah begitu nur itu masuk dalam dirinya, ya sudah, yang jauh jadi dekat, yang menghalangi tidak akan tersingkirkan, tapi tidak akan jadi penghalang. Keren. Tiba-tiba dia bisa pergi kemana-mana sehingga membuat penghalangnya kaget. Loh, kok iso ya? Loh, kok iso? Loh, kok iso? Bingung.
Teman sekantornya juga kaget, loh kok bisa beli mobil ya? Padahal enggak punya duit ya. Penghalangnya duit. Temennya kaget, dia naik kendaraan namanya solawat, mobilnya disolawatin. Ngomong lagi, oh itu kan namanya minta dunia. Nah, minta dunia itu ya sama Allah, takwa dengan solawat. Penjabaran yang kedua, diperintahkan oleh Nabi SAW, kalau mau doa awali dengan solawat, akhiri dengan solawat. Siapa yang berdoa tidak diawali dan diakhiri solawat, doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu pengen, berarti kamu pengen itu minta itu namanya doa. Saya pengen handphone, sekarang ini saya lagi mengidam-idamkan handphone Huawei Mate 30 Pro. Belum masuk Indonesia. Huawei Mate 30 Pro, saya pengen Huawei Mate 30 Pro. Saya lagi punya hutang tanah kurang 4 miliar rupiah, 4 miliar rupiah. Itu semua ingin saya, pengen saya pengen A sampai Z. Saya punya di hati pengen. Saya minta sama Allah Ta'ala. Sebelum saya minta, maka saya kedepankan solawat dulu. Baca solawat munjiah, baca solawat nariyah, baca tibil kulub. Tujuannya apa? Ya Allah, ini loh salawat, aku punya minta ini ya Allah, wujudkan permintaanku. Itu rangkaian doa yang luar biasa. Lah kok ada orang bilang solawat kok dipakai untuk dunia, namanya gagal paham. Jelas saudara-saudara? Alhamdulillah, mudah-mudahan Anda semua termasuk orang yang tidak gagal paham.